Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024 untuk formasi P3K di sini seluruhnya akan diisi oleh teman-teman dari tenaga honorer. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang mekanisme seleksi CSN tahun 2024 yang mana 100% kuota khusus bagi teman-teman non-ASN. Ini mulai dari XDHK 2, kemudian non-ASN terdaftar di database BKN dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 8 keistimewaan guru honor sekolah negeri pada seleksi P3K guru tahun 2024. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat teman-teman guru honor sekolah negeri ini bisa lebih optimis untuk bisa lulus dan juga diangkat menjadi ASN P3K pada seleksi P3K guru tahun 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, terdapat 8 keistimewaan guru honor sekolah negeri sesuai dengan informasi yang kita kutip dari berbagai macam sumber, yaitu terdapat 8 keistimewaan guru honor sekolah negeri pada seleksi P3K guru tahun 2024. Yang pertama adalah teman-teman tentunya di sini nanti akan menyandang sebutan sebagai tenaga non-ASN ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengadaan P3K guru tahun 2024 ini merupakan sebuah amanah dari Undang-Undang ASN tahun 2023, bahwa sebelum bulan Desember 2024 ini nanti untuk seluruh honorer ini nanti akan dituntaskan alias diangkat menjadi ASN P3K. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan yang kita kutip dari Kemenpan RB, itu untuk urutan pertama itulah XDHK 2. Jadi di sini teman-teman guru honor sekolah negeri ini tentunya yang pertama keistimewaannya yaitu menyandang sebutan sebagai tenaga non ASN. Nah, dikarenakan kita itu adalah guru honorer yang berada di sekolah negeri, maka kita ini masuk dalam kategori tenaga non ASN, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa mengapa sih ada istilah tenaga non ASN? Tentunya di sini ada pembanding, yaitu pembandingnya dengan tenaga ASN. Untuk tenaga non ASN itu tentunya guru PNS dan juga guru P3K, sedangkan yang selain dari guru P3K dan juga guru PNS itu istilahnya adalah tenaga honorer atau tenaga non ASN. Berbeda dengan di sekolah swasta, tentunya di sana itu karena nggak ada pembanding dari ASN-nya, maka untuk istilah dari honorer yang ada itu adalah sebagai guru swasta ataupun juga sebagai guru tetap yayasan atau GTY. Dan kalau misalkan di sini kita melihat kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K secara berurutan, itulah XDHK 2. Nah, tentunya guru honorer kategori 2 itu hanya yang ada di sekolah negeri ya. Nah, ini tentunya di sini nanti XDHK 2 akan menjadi urutan pertama ini jika melamar pada instansi di mana tempatnya bekerja. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Nah, tentunya untuk tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN, supaya kita itu dulunya itu bisa terdaftar, ini kan kita melalui sebuah mekanisme yang cukup panjang, yaitu kita itu dari guru honorer sekolah negeri, kemudian dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu mulai dari sumber penggajian dan lain sebagainya, kita bisa untuk mendaftar di database BKN. Nah, ketika itu tidak ada dari sekolah swasta yang mendaftar di database BKN, dikarenakan syarat utama untuk mendaftar di database BKN di tahun 2022 itu adalah harus bekerja di instansi pemerintah. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu urutannya tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, tentunya di sini juga masuk nih, yaitu teman-teman dari tenaga honorer atau guru honorer di sekolah negeri. Ini kita bisa masuk di sini, yaitu tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Manakala kita tidak termasuk dalam kategori pertama dan juga di kategori yang kedua, teman-teman. Sehingga di sini ada kaitannya dengan keistimewaan guru honor sekolah negeri yang kedua, yaitu kita itu masuk 3 prioritas pengangkatan P3K guru 2024. Yaitu bisa kita tersebar sebagai XDHK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdata di database BKN dan juga guru honorer yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian untuk keistimewaan yang ketiga, bahwa lama masa pengabdian atau masa kerja guru honor sekolah negeri itu diakui pada seleksi P3K guru tahun 2024.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini selain kita itu harus aktif bekerja di instansi pemerintah, artinya guru honorer ini, guru honorer sekolah negeri harus aktif bekerja, aktif di Dapodik di sekolah negeri, sesuai dengan Satminkalnya ya. Di sini kita harus secara 3 tahun berturut-turut, maka di sini nanti juga dipersyaratkan untuk pengalaman bidang kerja yang relevan. Nah, tentunya kalau misalkan kita ini guru honorer ingin mendaftar sebagai P3K ahli pertama guru kelas misalkan, maka di sini nanti kita minimal 2 tahun ya untuk masa kerja yang relevannya. Nah, sehingga di sini disampaikan bahwa untuk masa kerja ini diperhitungkan teman-teman. Beda halnya dengan kalau misalkan teman-teman guru sekolah swasta atau lulusan PPG masa kerja berapa puluh tahun pun, maka belum tentu untuk nantinya masa kerja itu nanti akan diperhitungkan. Dan dengan kondisi yang seperti ini, maka nanti bisa kita itu berpotensi untuk masuk ke kriteria pelamar khusus ya, sama halnya di tahun sebelumnya. Artinya dikarenakan formasi tiap daerah itu kan berbeda-beda, dan kondisi jumlah dari komponen pelamar XDHK 2, tenaga non-ASN dan juga tenaga non-ASN yang di data BKN ini nanti akan berbeda-beda antara formasi yang ada per mapelnya. Tentunya nanti di sini nanti sepertinya akan diupayakan untuk diselesaikan dulu untuk teman-teman yang berada di sekolah dasar negeri atau berada di instansi pemerintah. Hal senada kalau misalkan di sini kita sesuaikan dengan salah satu usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek, bahwasanya di sini nanti tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG bagi teman-teman yang pelamar umum non dari sekolah negeri. Tentunya di sini dari guru sekolah swasta maupun juga lulusan PPG, di sini nanti hanya bisa mendaftar pada 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non ASN yang ada. Artinya kalau misalkan di suatu daerah ini jumlah non ASN-nya itu lebih banyak dari jumlah formasinya, tentunya untuk pelamar umum kalaupun nanti ada dibuka ya, ini nanti nggak bisa mendaftar. Dikarenakan penentu utama kita bisa lanjut mendaftar atau enggaknya itu adalah jumlah formasi yang ada disesuaikan dengan linearitas ijazah kita. Dan dengan demikian ini maka di sini nanti memungkinkan salah satu keistimewaan dari guru honorer sekolah negeri yang kelima, yaitu bisa berpotensi untuk mengunci formasi ya, karena di sini kita sebagai tenaga non-ASN. Karena pada dasarnya untuk seleksi P3K guru tahun 2024 itu untuk menuntaskan permasalahan non-ASN di sekolah negeri, yaitu sebelum bulan Desember tahun 2024. Nah, di sini nanti kita bisa saja untuk mengunci formasi yang ada. Kalau misalkan kita sebagai guru sekolah negeri kemudian pendaftar di formasi tersebut itu sudah melebihi daripada jumlah formasi yang ada. Dan selanjutnya untuk yang keenam, yaitu di sini telah dilaksanakan upaya untuk penuntasan permasalahan honorer yang di sekolah negeri melalui yaitu upaya Kemdikbudristek, yaitu pengalihan yang awalnya formasi CPNS guru ini dialihkan menjadi formasi P3K guru. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, yaitu pada poin yang di sini ya, salah satu rekomendasi ini yaitu pengadaan guru tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme P3K. Ya, mana di sini sebenarnya terdapat 169 instansi yang awalnya mengusulkan formasi CPNS guru, totalnya 22.142. Namun dialihkan formasi CPNS guru itu untuk menjadi formasi P3K guru. Nah, tentunya pengalihan ini adalah supaya untuk memperluas kesempatan dari guru honorer sekolah negeri ini bisa lulus menjadi P3K guru tahun 2024. Dan tersebut sudah terkabul yaitu melalui terbitnya Kepmenpan RB nomor 173 tahun 2024. Bahwasanya untuk khusus nama jabatan guru di sini kita sama-sama ahli pertama. Nah, untuk di instansi pemerintah pusat itu memungkinkan dibuka formasi CPNS guru dan juga P3K guru. Sedangkan untuk yang di instansi pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun juga kota, maka formasi ASN ini difokuskan seluruhnya ini untuk menjadi formasi P3K. Nah, dengan formasi P3K ini memungkinkan seluruh teman-teman guru sekolah negeri ini supaya bisa melakukan pendaftaran ya, karena tidak tertaut masalah usia batas syarat pendaftaran. Dan di sini sebagai salah satu contoh di salah satu daerah, yaitu ketika itu sudah mencoba untuk mengusulkan formasi CPNS guru yaitu 282. Namun pada akhirnya di sini formasi CPNS guru yang jumlahnya 282 ini dialihkan menjadi P3K. Ini menjadi formasi P3K guru tahun 2024 ya. Dan selanjutnya keistimewaan yang ketujuh, tentunya di sini nanti untuk pendaftaran P3K guru itu menggunakan dasar dari Dapodik.
Asalkan kita itu terdaftar di Dapodik, pastinya kita nanti akan bisa melanjutkan pendaftarannya. Kalau misalkan kita tidak terdaftar di Dapodik, ini nanti kita nggak bakal pendaftaran. Nah, meskipun di sini sudah dikriteriakan dari Kemenpan RB bahwasanya untuk urutan pengisian formasi dimulai dari STHK 2, tenaga non ASN dan juga tenaga non ASN yang tidak ada di daftar PKN, maka khusus untuk yang P3K guru di penanggung Kemdikbudristek ini nanti menggunakan Dapodik dan juga lulusan PPG untuk penutup pendaftarannya. Dan kemudian untuk yang terakhir bahwasanya untuk yang ke-8 ya, keistimewaan guru honor sekolah negeri, di sini nanti kita tidak bisa dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, mengapa kita sebagai guru honorer ini nggak bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nanti nggak lulus seleksi atau kalah rankingan dari sesama guru honorer? Nah, kalau misalkan kita kutip dari salah satu artikelnya jpn.com bahwanya guru honorer tidak dapat formasi P3K 2024, Dirjen Nuno ini menyampaikan tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Nah, kira-kira apakah penyebabnya? Jadi seperti yang kita kutip di sini bahwa guru itu nggak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam ya, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengajar di sekolah lain. Nah, dalam kondisi ini tentunya kita harus bersyukur sebagai guru honor sekolah negeri, karena pemerintah ini telah mengupayakan sedemikian rupa supaya guru honor sekolah negeri ini nanti bisa tuntas untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Demikian 8 keistimewaan guru honor sekolah negeri di seleksi P3K guru tahun 2024. Semoga tahun ini kita lulus semua ya.